Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari PPKN sama Ibu. Pertemuan ini akan masuk materi baru, yaitu Bab 2 mengenai norma dan keadilan. Sebelum memulainya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kemudian, menyebutkan macam-macam norma serta menjelaskannya. Dan mengetahui arti penting dari norma. Oke, sekarang kita bisa mulai materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan yang digunakan merupakan hasil kesepakatan dan berguna untuk memberikan pedoman untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Bayangkan jika tidak ada peraturan di negara ini, maka yang terjadi adalah pasti kekacauan. Terjadinya hukum rimba, dan hukum rimba sendiri memiliki pengertian siapa yang kuat, itulah yang menang. Karena hal ini, maka dibentuklah sebuah norma atau aturan. Kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Pengertian dari norma itu sendiri identik dengan sebuah peraturan. Norma itu merupakan pedoman dalam bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran, dan larangan. Selain norma, kita juga harus mengetahui mengenai kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk sama karena orang banyak menyukainya dan menganggapnya penting. Karena hal itulah perbuatan tersebut dipertahankan. Kemudian ada juga adat istiadat, yaitu aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu. Nah, kita akan membahas norma lebih jauh lagi. Norma itu mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Norma ada yang bersifat universal, yang mana berlaku di semua wilayah. Contohnya adalah larangan mencuri. Di setiap tempat dimanapun, pasti masyarakatnya, manusianya, atau warga negaranya dilarang untuk mencuri. Untuk di Indonesia, norma yang berlaku menurut bentuknya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma yang tertulis contohnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun aturan-aturan lainnya. Dan norma yang tidak tertulis itu ada perkawinan adat, upacara ritual adat, dan lain sebagainya. Di dalam norma itu pasti terdapat isi. Nah, isi dari norma itu ada dua macam, yaitu ada perintah dan ada larangan. Maksud dari perintah ini adalah kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya itu dipandang baik. Sedangkan larangan itu kebalikan dari perintah. Kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya itu dipandang tidak baik. Kemudian ada kebiasaan. Seperti penjelasan sebelumnya di awal, kebiasaan itu bila orang itu tidak melakukannya, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum di dalam masyarakat. Ada juga adat istiadat.
Seperti penjelasan sebelumnya di awal, adat istiadat itu merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-menurun dari generasi. Ada dari generasi sebelumnya, generasi selanjutnya, sampai generasi kini. Maka disebut kekal dan turun-menurun. Adat timbul dan berawal dari usaha-usaha orang-orang di dalam suatu masyarakat, suatu daerah yang menginginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. Adat diciptakan guna untuk mengatur tingkah laku masyarakat di daerah tersebut. Karena kita sebelumnya sudah membahas mengenai norma, kebiasaan, dan adat istiadat, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam norma. Norma itu dibagi menjadi 4 menurut sumber dan saksinya. Yang pertama ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Pertama-tama kita akan membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat. Sumbernya merupakan dari tata aturan pada masyarakat. Sanksi apabila kita tidak menjalankan atau melaksanakan norma kesopanan itu berupa dikucilkan, dikatakan tidak memiliki sopan santun dari masyarakat. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma ini memiliki sifat yang universal karena ada unsur perasaan atas apa yang sedang dilakukan. Sumbernya sendiri berasal dari diri sendiri. Sanksi yang diterima oleh pelanggar adalah beban mental, beban moral, beban pikiran, dan ketidakpercayaan diri. Selanjutnya ada norma agama. Negara kita memiliki kepercayaan terhadap agama. Ajaran yang diberikan oleh setiap agama sejatinya itu sama, yaitu melaksanakan perintah kebaikannya dan menjauhi larangannya. Sumber dari norma agama sendiri itu dari Tuhan melalui kitab suci pada masing-masing agama yang dianutnya. Sanksi apabila tidak melaksanakan norma agama itu diberikan langsung oleh Tuhan. Mungkin tidak nampak sekarang, namun nanti, sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Yang terakhir ada norma hukum. Isinya mengikat setiap orang, dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Sumber dari norma hukum itu ada dari undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, maupun peraturan lainnya. Sanksi yang diterima apabila kita tidak melaksanakan norma hukum yaitu berupa ancaman hukuman. Ada seperti tahanan, kurungan, maupun denda. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Setelah kita membahas mengenai macam-macam norma, pasti kita berpikir ada banyak sekali macam-macam dari norma. Nah, pasti ada muncul pertanyaan, apa sih pentingnya norma itu? Pada kali ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah yang menjadi dasar dari adanya suatu norma, sehingga segala sesuatunya berdasarkan hukum dan setiap warga negara Indonesia harus taat dan tunduk kepada hukum. Nah, arti penting dari norma. Kita akan masuk ke materi ini. Yang pertama,
dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang kedua, mampu menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian, norma juga dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis. Dan yang terakhir, masyarakat mampu mendapatkan jaminan akan keadilan. Itulah materi pembelajaran daring pada kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring selanjutnya.